sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah sekalian yang kami hormati, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang selalu dicurahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke hadirat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahas hadis yang ke-6 yang di dalamnya menjelaskan tentang perkara yang halal, yang haram dan yang syubhat serta menjelaskan tentang peranan hati ya sebagai induk di dalam tubuh pada diri setiap manusia. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqala, dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurum mushtabihat, dan di antara yang halal dan yang haram itu ada perkara yang syubhat. Perkara yang kalau kita bilang mungkin remang-remang, belum bisa ditetapkan halal dan haramnya. Ya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak bisa diketahui oleh sebagian manusia tentang hukum perkara tersebut. Famanit taqasyubuhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi, maka siapa yang menjaga dirinya dari perkara yang syubhat tersebut, maka sungguh ia telah membebaskan agamanya dan juga kehormatannya. Artinya dia telah menjaga dirinya dan kehormatannya tersebut dari perbuatan yang haram. Wa man waqa'a fi syubhat, maka siapa saja yang terjerumus ke dalam perkara yang syubhat, waqa'a fil haram, bisa jadi jatuh atau masuk ke dalam perkara yang haram. Qarra'i yar'a haulal hima, seperti pengembala yang mengembalakan binatang ternaknya di halaman, di kebun atau di tempat yang dilarang. Yushiku ayyar ta'afihi, khawatir, bisa dikhawatirkan ia mengembalakan atau masuk ke dalam wilayah larangan tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima, ingatlah bahwa pada setiap raja itu memiliki larangan. Ala wa inna himallahi maharimahu, wa ala wa inna himallahi maharimuhu, ingatlah bahwa larangan-larangan Allah itu adalah segala sesuatu yang diharamkannya. Ala inna fil jasadi mudghah, ingatlah bahwa sesungguhnya di dalam tubuh itu ada mudghah, ada sekerat daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, apabila mudghah ini baik, maka baik pula tubuh keseluruhannya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan apabila rusak daging ini, apabila rusak mudghah ini, fasadal jasadu kulluh, maka rusak pula tubuh secara keseluruhan. Ala wahyal qalbu, ingatlah yang dimaksud dengan daging atau yang dimaksud dengan mudghah itu tidak ada lain adalah hati. Rawahul Bukhari wa Muslim, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin sekalian, hadirat yang mulia, pada hadis ini yang pertama menjelaskan tentang kejelasan halal dan haram. Apa yang dimaksud? Bahwa Allah Subhanahu wa taala dan juga melalui Rasul-Nya itu telah menetapkan melalui perintahnya ya untuk menetapkan mana yang halal dan mana yang haram. Yang halal Allah jelaskan.
Demikian juga yang haram Allah jelaskan juga. Maka tidak ada sesuatu yang samar-samar sebenarnya, ya. Nanti di dalam Al-Qur'an ya ada kalimat hurrimat alaikum. Nah, itu biasanya menunjukkan perkara tersebut diharamkan. Tapi kalau kita bandingkan antara yang halal dengan yang haram, itu jauh lebih banyak yang halal dibandingkan dengan yang haram. Tapi anehnya seringkali manusia ya, apabila dilarang atas suatu perkara, dia malah penasaran dengan yang dilarang tersebut, begitu. Ya. Sama mungkin anak kecil kalau dilarang sesuatu bisa jadi dia malah suka dengan larangan tersebut, ya. Dulu kita mungkin di kampung di mana kita masih kecil kan mungkin dilarang oleh orang tua kita untuk main di pinggir sumur tuh. Tapi namanya anak kecil bukannya mentaati larangan orang tua, bisa jadi kita longok tuh sumur tersebut, ya. Kita lihat tuh sumur tersebut ada apanya kira-kira begitu. Padahal kita tahu lubang sumur itu dalam sekali, ya. Tapi yang namanya anak-anak kemudian dilarang itu biasanya malah menjadi penasaran. Nanti di dalam Al-Quran, halal itu terkait dengan perintah, haram itu terkait dengan larangan. Semakin tinggi perintahnya, semakin keras perintahnya, maka menjadi semakin tinggi ya pelaksanaannya dan semakin tinggi juga hukum halalnya. Turun, nah bisa jadi nanti akibatnya menjadi sunnah. Turun bisa menjadi mubah, ya. Sebaiknya yang dilarang semakin tinggi tingkat larangannya, maka ya itu menjadi hukumnya haram. Ya, turun bisa jadi nanti menjadi makruh, ya. Kemudian turun lagi menjadi mubah, ya. Nah, ini di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah itu seperti itu. Nah, sangat memungkinkan nanti ada perkara-perkara yang sulit diketahui oleh manusia apa hukum perkara tersebut. Nah, perkara yang sulit diketahui oleh manusia itulah yang nanti dinamakan sebagai perkara yang syubhat namanya. Ya, perkara yang syubhat. Perkara yang tidak jelas hukumnya, baik ditetapkan halalnya atau ditetapkan haramnya. Ya. Maka untuk muslim yang baik, mukmin yang baik, hendaknya menjaga jangan sampai terjerumus kepada sesuatu yang belum bisa ditetapkan halal dan haramnya ini. Itu yang terbaik. Kenapa? Manakala masuk ke wilayah yang tidak diketahui halal dan haramnya, malah bisa jadi jatuh atau masuk ke dalam perkara yang haram jadinya. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian Allah atau Rasulullah dalam hadis ini juga ingin menjelaskan tentang peran dan fungsi anggota terbesar pentingnya di dalam tubuh kita, yaitu hati. Ya, di antara tubuh yang ada, anggota tubuh yang ada di dalam tubuh kita ini yang besar pengaruhnya terhadap semua anggota tubuh yang lainnya itu adalah hati kita. Maka apabila dikatakan oleh Rasulullah, ya, manakala hati itu baik, maka baik semua perbuatan tubuhnya. Tapi apabila hatinya itu buruk, maka buruk juga perbuatan anggota tubuhnya. Nah, untuk menjadikan hati ini menjadi baik tidak bisa secara otomatis. Harus ya dilatih dan dibiasakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ya, termasuk mentaati ya perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah. Itu bagian daripada mengelola hati itu supaya hati tersebut menjadi baik. Manakala larangan Allah kita langgar, larangan Rasulullah kita langgar, itu yang menyebabkan nanti hati itu akan menjadi rusak. Ketika hati itu menjadi rusak, nah maka nanti yang timbul pada perbuatan tubuh, baik di anggota tubuhnya, tangannya, kakinya, mulutnya, telinganya, matanya, akan timbul ya perkara-perkara yang buruk semua, yang merusak
anggota tubuh tersebut, paling tidak dari segi agama itu nanti akan bernilai dosa. Ya, akan ada nilai dosanya. Omongannya mengandung dosa. Telinganya mendengar yang ada dosanya. Ya, lidahnya bisa jadi mencicipi, mengucapkan sesuatu yang mungkin juga yang mengandung dosa. Tangannya melakukan tindakan yang berdosa. Kakinya melangkah ke tempat yang berdosa. Dari mana sumbernya? Tidak ada lain adalah dari buruknya hati. Yang buruknya hati itu mungkin terjadi diawali dari penentangan terhadap perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya. Maka untuk bisa menjadikan hati itu baik sebagai muslim, sebagai mukmin, itu tidak ada lain adalah bagaimana mematuhi segala perintah Allah dan mematuhi meninggalkan segala larangan Allah. Manakala kita patuhi itu sangat memungkinkan hati kita semakin lama akan semakin baik. Lebih-lebih lagi apabila kebaikan-kebaikan tersebut yang bernilai sunnah kita kerjakan. Ya. Sebab kalau kita umpamakan dagang dalam hidup kita itu, perkara-perkara yang wajib itu namanya pulang modal. Ya. Kita sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, kemudian melakukan zakat fitrah mungkin, termasuk melaksanakan ibadah haji, itu hal pokok saja tuh. Ya. Yang lainnya yang mana? Yang menguntungkan, sholat cari sholat sunnahnya lagi. Nah, itu untungnya. Puasa selain bulan Ramadan harus ada untungnya. Mana? Puasa-puasa yang sunnah. Zakat mungkin bagi kita baru bisa melaksanakan zakat fitrah kali karena kita bukan pengembala, bukan petani dan lain sebagainya yang mungkin di dalamnya ada penghasilan-penghasilan tertentu. Mungkin kita ada harta kita tapi mungkin masuk dalam kategori harta yang belum mencapai cukup nisabnya, sehingga mungkin yang bisa kita kerjakan baru zakat fitrah. Tapi zakat itu pokoknya nanti ada infak yang kita berikan kepada keluarga kita, ada sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Nah, itu keuntungan kita di situ. Kalau kita belum bisa melaksanakan ibadah haji karena memang belum mampu dan lain sebagainya, maka berupayalah untuk menjaga segala sesuatu yang rasa-rasanya tidak pantas dilakukan oleh orang yang sudah berhaji. Lakukanlah pekerjaan-pekerjaan yang layaknya, yang pantasnya dilakukan oleh orang-orang yang sudah berhaji. Itu begitu. Yang buruk bagaimana? Orang yang sudah berhaji itu melakukan tindakan buruk-buruk yang tidak pernah dilakukan oleh orang yang belum haji. Yang belum haji saja melakukan buruk itu dilarang, apalagi yang sudah melaksanakan ibadah haji. Nah, ini merupakan pokok-pokok maka keuntungan-keuntungan itu nanti sangat memungkinkan adanya pada yang sunnah-sunnah. Para bapak sekalian, kalau kita perhatikan di dalam setiap ibadah itu ada yang namanya niat. Nah, niat itu adanya di dalam hati. Semua perkara ibadah itu Nabi menjelaskan pada hadis pertama dulu kita bahas, innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu punya nilai, baik dari segi keabsahan ibadah tersebut dan juga dari sisi pahala atau didapatinya pahala itu adalah tergantung dari niatnya. Kalau ibadah kita kerjakan dengan baik, dengan niat yang baik, maka dari sisi hukum ibadah tersebut dinyatakan sah. Dari sisi balasan pahalanya akan diperoleh dengan adanya niat. Nah, niat ini adanya di hati. Ini namanya kita disuruh untuk melatih supaya membiasakan hati itu untuk berkata baik, merencanakan kebaikan. Karena niat itu boleh dikatakan perencanaan baik untuk melakukan sesuatu. Salat misalnya, kita niat untuk melaksanakan salat. Nah, salat itu adalah perencanaan dan perbuatan yang baik. Kita puasa, dari malam hari kita udah niat pada waktu kita sahur dan lain sebagainya untuk melaksanakan puasa. Berarti perencanaan yang baik juga. Nah,
terlatihnya hati untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan dalam ibadah tersebut, itu nanti akan diprogram ke otak kita, ya. Lalu kemudian dari otak kita mungkin akan disebarkan ke arah tubuh yang lainnya, sehingga yang timbul adalah kebaikan-kebaikan. Dari proses ibadah yang diwajibkan untuk adanya niat ini, maka nanti harusnya dibiasakan juga pada setiap kali perbuatan-perbuatan baik yang kita kerjakan untuk dilintaskan segala kebaikannya, sehingga ya segala yang kita kerjakan itu menjadi nilai baik, ada pahala, ya. Sehingga kalau seandainya sesuatu perbuatan yang mungkin kita harapkan untungnya secara material, bisa jadi saat itu tidak dapat materialnya, tetapi pahalanya sudah ada. Contoh misalnya begini para bapak sekalian, ya, kita anggaplah misalnya pedagang, ya, kita berdagang, maka di pagi hari ketika kita mulai berdagang, niatlah yang baik, ya, ini terkait dengan sholah, ya, terkait dengan baiknya hati. Niatlah berdagang untuk mencari nafkah, niatlah berdagang untuk mencari rizki yang halal, tuh, ya. Ketika pagi hari kita niat sesuai dengan profesi kita masing-masing, untuk sementara saya contohkan dagang, ya, maka di saat itu kita sudah menanamkan kebaikan pada tubuh kita, pada diri kita, ya. Dan dengan cara sedemikian, ketika kita meniatkan baik terhadap dagang kita, meniatkan baik terhadap perbuatan atau pekerjaan kita, maka pekerjaan kita itu yang kelihatannya duniawi akan berubah menjadi sesuatu yang bernilai ibadah, ada pahalanya. Ketika kita niat berdagang dengan baik untuk mencari nafkah, untuk mencari rezeki yang halal, nah ini akhirnya dagang kita itu menjadi ibadah. Bisa jadi hari itu dagangan kita laku, nah maka selain dapat pahala, dagangan kita juga laku. Tapi manakala pada hari itu memang Allah sedang menguji kita, atau rizki kita memang tidak diatur oleh Allah hadir pada hari itu, ya, ya, kalau kita sudah niat untuk beribadah, untuk mencari nafkah yang baik, mencari rizki yang halal, pahalanya sudah dapat pasti. Walaupun mungkin dagangan kita belum tentu laku, itu begitu. Ya, dagangannya bisa jadi nggak laku, rizkinya bisa jadi nggak hadir pada waktu itu, nggak datang buat kita, tetapi pahala sudah dapat diperoleh. Nah, dengan adanya niat tadi itu, maka disitulah dikatakan idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal amalu kulluh. Nah, ini pentingnya kita menjaga hati kita di situ, ya. Hadal hadis aslum min usulis syariah. Hadis ini merupakan dasar dari asal syariat, dari pondasi syariat. Di annal Islam yaduru ala arba'ati ahadis. Karena Islam itu katanya berputar pada 4 hadis. Dzakara minha hadal hadis. Salah satu disebutkannya adalah sumber Islam itu hadis ini, ya. Jadi nanti ada hadis tentang niat, hadis tentang perkara halal dan haram, dan syubhat dan lain sebagainya, itu masuk dalam kategori sumber-sumber syariat Islam. Wa ajma'al ulama ala azimi mauqihi wa katsiri fawaidihi. Ya, dan para alim ulama telah sepakat bahwa hadis ini sangat agung posisinya dan besar faidahnya. Qauluhu, sabda Rasulullah, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, bahwa halal itu jelas dan haram itu jelas, wa bainahuma umur mustabihat, dan di antara keduanya ada perkara yang mustabihat atau yang syubhat, yakni annal asya thalathat aqsam, bahwa perkara itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, fama nassallahu ala tahlilihi fahuwal halal. Segala sesuatu yang Allah sudah tetapkan akan halalnya, maka itu dinyatakan sebagai sesuatu yang halal. Mana misalnya Allah berfirman, uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum. Di situ ada kalimat-kalimat yang menunjukkan halal, ya. Dihalalkan bagi kalian semua yang baik-baik. Ya.
Ini bukan yang halal nih, yang baik saja begitu. Artinya nih, kalau thayyibat kaitannya tuh dengan kebaikan tubuh kita tuh, ya. Jadi yang kita makan, yang kita cicipi, baik enggak buat tubuh kita? Nah, segala sesuatu yang memang baik untuk tubuh kita itu halal, ya. Tetapi belum tentu yang halal itu nanti baik bagi tubuh kita, ya. Ini kita di usia-usia seperti kita sekarang ini nih, sangat memungkinkan di antara kita ada yang punya darah tinggi, mungkin begitu, ya. Nah, durian itu halal tuh dan thayyib, ya. Kan enak tuh makan durian ya. Tetapi bagi bapak-bapak yang mungkin punya penyakit darah tinggi, hati-hati itu, ya. Jangan-jangan ketika makan durian malah menjadi timbulnya penyakit kalau begitu, ya. Nah, bagi kita yang memiliki darah tinggi, ya, kalau makan durian menjadi bahaya, maka makan durian sekalipun thayyib bagi orang lain bisa jadi haram bagi kita. Karena ketika kita mencicipinya, kita seolah-olah menjatuhkan diri kita ke dalam kesengsaraan. Yang Allah bilang, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kalian lemparkan diri kalian kepada kecelakaan. Tahu dirinya mengalami penyakit darah tinggi, makannya durian gitu misalnya. Itu namanya mencelakai diri sendiri. Maka dari sisi orang lain, buah durian itu bisa jadi ya baik, thayyib namanya. Tapi bagi kita yang mempunyai darah tinggi, itu bisa jadi tidak thayyib lagi. Bahkan bisa jadi haram kalau seandainya makan durian menyebabkan kita sakit, bahkan sakitnya menjadi parah gitu misalnya. Nah tuh, ya. Jadi segala sesuatu yang baik sebenarnya sama tubuh kita, yang artinya itu memang selaras, apabila kita makan kita menjadi sehat, apabila kita makan kita tidak membawa kepada penyakit, membawa kepada kerusakan, itu namanya thayyib. Nah itu boleh dimakan, apapun bentuknya, ya, selagi itu ya cocok untuk diri kita. Yang penting thayyib, ya. Nah, maka apa saja yang thayyib? Ya semuanya lah pokoknya. Buah-buahan, ya, binatang, selagi itu dikatakan thayyib oleh Allah dan thayyib untuk tubuh kita, boleh kita cicipi. Nah, nanti kalau udah ada batasan-batasan tertentu, misalnya Allah katakan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Haram bagi kamu ya bangkai, darah babi. Ya udah haram kalau begitu, enggak usah ditanya dah tuh. Ya, kenapa babi haram gitu misalnya, enggak usah ditanya. Allah udah bilang haram, haram udah. Ya, adapun nanti mau dicari alasannya secara ilmiah, silakan buktikan nanti ya melalui riset-riset ilmiah. Tapi pada dasarnya kalau Allah udah bilang haram, ya haram sudah. Nah, sekarang yang Allah bilang halal, apa saja pokoknya selagi itu menyesuaikan atau sesuai dengan tubuh kita, tidak membahayakan tubuh kita, itu masuk dalam kategori thayyib, maka boleh ya dimakan. Terus dikatakan juga makanan orang-orang ahlul kitab itu juga hukumnya adalah halal. Artinya nih kalau kita misalnya punya tetangga, ya, punya tetangga yang non muslim tuh, ya, punya tetangga yang non muslim, kita tahu makanan dia makan makanan orang baik, makanan baik begitu, makanan sehat. Tidak masuk dalam kategori makanan yang haram. Kita tahu dia biar dia non muslim tapi makanannya dijaga gitu untuk tidak makan makanan yang buruk. Lalu kita dibawain tuh makanannya. Nah, makanan yang dibawain itu hukumnya adalah halal. Walaupun dia adalah non muslim. Tuh, di sini disebut dengan ahlul kitab. Sangat memungkinkan yang dimaksud dengan ahlul kitab itu adalah ya Yahudi, Nasrani, atau kemungkinan besar juga semua agama-agama yang memang memiliki kitab suci. Kalau digeneralisasikan begitu. Nah, namun umumnya disebut dengan ahlul kitab itu kalau dia punya kitab samawi biasanya, ya. Namun semua agama saya yakin itu mempunyai ketentuan makanan yang baik, yang bagus buat tubuhnya, ya. Nah, kalau kita ketahui, kitanya sudah melihat atau mengetahui bahwa makanan yang dikelola itu adalah makanan yang haram, barulah itu akan menjadi haram bagi kita. Tapi selagi kita sadar dan tahu bahwa hasil kelolaan makanan itu adalah makanan yang baik-baik, ya, yang dikelola oleh orang non muslim, nah itu tetap menjadi halal untuk kita memakannya. Kemudian wa qaulihi, dan seperti firman Allah, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum,
dan dihalalkan oleh Allah bagi kamu semua yang di luar yang diharamkan. Jadi segala sesuatu yang Allah tetapkan haram-haram, di luar yang Allah tidak haramkan, berarti itu hukumnya adalah halal kalau begitu. Yang kedua, wa manasallahu ala tahrimihi fahuwal haramul bayyinu. Yang Allah tetapkan atas haramnya, maka itu akan menjadi haram yang nyata, haram yang jelas. Mitlu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Haram bagi kalian ibu-ibu kalian dan anak-anak perempuan kalian. Dalam hal pernikahan, ya, dalam hal pernikahan kita ya ada perempuan-perempuan tertentu yang dalam agama Islam diharamkan untuk dinikahi. Ya, banyak nanti disebutkan sini, di antaranya adalah ibu kita, anak perempuan kita, ya itu salah satunya, ya atau sebagiannya. Nanti kalau dipanjangin banyak lagi tuh. Maka yang telah ditetapkan oleh Allah haramnya haram jelas sudah, ya tidak boleh kita utak-atik lagi. Kalau misalnya ditanya, ya nggak perlu ditanya tuh. Allah mengharamkan laki-laki untuk menikahi putrinya. Kenapa? Ya. Nggak usah ditanya. Kalau Allah sudah hukumi haram, haram sudah. Ya, mau alasan apa kek begitu? Kalau nanti dicari-cari alasannya, belum tentu alasan itu menjadi alasan yang mutlak benar. Ya, kalau dicari jawabannya begitu. Misalnya begini, ya, Allah mengatakan haram makan daging babi, gitu misalnya. Lalu kita tanya-tanya, kenapa daging babi itu haram? Diteliti. Ternyata daging babi katanya mengandung cacing pita. Nah, kalau alasan adanya haram pada daging babi ada cacing pita, nanti kalau seandainya cacing pita itu ada di hewan kambing dan ada di hewan kerbau, lalu akhirnya kerbau dan kambing juga menjadi haram juga, itu begitu. Ya. Jadi bukan cacing pita alasannya, ya. Diteliti misalnya, oh kalau begitu daging babi haram gara-gara ada cacing pitanya. Ternyata setelah diteliti juga di dalam daging kerbau, di dalam daging sapi, di dalam daging kambing, ya ternyata di situ ada cacing pitanya juga. Maka kalau begitu nanti akibatnya kita hukumi bahwa daging kambing, daging kerbau, daging sapi haram gara-gara ada cacing pitanya. Bukan gitu. Nggak bisa kalau begitu, ya. Ya, cacing pita mungkin sekedar alasan utama saja yang paling gampang, ya. Pada dasarnya apapun alasan-alasan yang dicari-cari dan yang dibuat-buat oleh manusia, itu semuanya tidak menjamin akan ditetapkannya haramnya daging babi misalnya. Sebab begini juga nanti, ya. Kalau Allah katakan daging babi itu haram, lalu dicari-cari, ya. Kenapa haramnya? Oh, ada cacing pitanya. Nah, sekarang kalau seandainya ada kemampuan alat, ya, kemampuan alat yang bisa menarik cacing pita. Ada alat yang bisa mematikan cacing pita. Ada obat yang bisa mematikan cacing pita, ya. Lalu akhirnya entah direbus, entah dibakar, entah dicampur obat dan lain sebagainya, sehingga daging babi tersebut clean, bersih, tidak ada lagi cacing pitanya. Diproses dengan alat, lalu kemudian dicari dan diteliti, setelah dikasih obat, setelah direbus, setelah diapain, cacing pita itu nggak ada. Maka kalau sudah tidak ada cacing pitanya, kalau begitu halal lah daging babi tadi, ya, karena alasannya tadi dikatakan bahwa haramnya daging babi gara-gara cacing pita, gitu, ya. Nah, jadi repot kalau begitu, ya. Maka apa saja yang Allah telah tetapkan haram, nggak perlu dicari-cari alasannya. Alasan yang ditemukan itu tidaklah 100% menjamin segala sesuatunya itu, ya. Sama tadi itu, kenapa nggak boleh kawin sama ibu? Kenapa nggak boleh kawin sama anak perempuan sendiri? Nggak usah dicari-cari, ya. Nggak usah dicari-cari, udah haram saja pokoknya begitu, ya. Memang Allah sudah melarang, tuh seperti itu.
Oh, sangat memungkinkan nanti ya ada cibiran orang lah ya, bahwa ada anak kawin dengan ibunya sendiri, ada cibiran orang bahwa bapak kawin dengan anaknya sendiri. Mungkin cibiran orang itu menjadi hukum haram, belum tentu. Ya, dikatain nama orang, si bapak itu kawin sama anaknya sendiri. Nanti kalau seandainya satu kampung itu suka mengawinkan anaknya sendiri, akhirnya cibiran tidak lagi menjadi kebiasaan tersebut, bisa jadi halal dong kalau begitu mengawini anak perempuannya sendiri, ya kan? Maka apapun yang dibuat oleh manusia, apa yang telah Allah hukumi haram, itu tidak bisa menjawab kenapa itu menjadi haram. Ya, walaupun mungkin ada, tapi tidak 100% untuk menjawab perkara tersebut. Ya, apa yang Allah udah haramkan, enggak perlu ditanya-tanya, enggak perlu dicari-cari, haram sudah, tinggalkan saja. Ya, kalaupun mau dicari alasan, tidaklah 100% itu akan menjadi jawabannya. Ya, boleh-boleh saja dicari. Ya, daging babi haramnya apa? Silakan cari. Tapi itu bukan 100% untuk menjawab tentang haramnya daging babi. Allah punya rahasia yang tidak diungkapkan oleh Allah. Karena yang Allah pengen bukan itu. Yang Allah pengen adalah ada tidak ketaatan manusia kepada larangan Allah itu. Ya, itu seperti itu. Puasa Allah suruh. Ya, misalnya, salat Allah suruh. Enggak perlu dicari-cari kenapa Allah nyuruh sholat. Ya, sholat itu menjadi sehat. Nah, nanti kalau orang olahraga sehat, sholat sehat, orang ganti nanti sholatnya dengan olahraga kalau begitu. Enggak usah sholat, olahraga saja, yang penting kan hasilnya sehat. Itu begitu, ya. Puasa begitu juga. Ya, kenapa Allah nyuruh puasa? Setelah diteliti, orang yang puasa itu ya kolesterolnya turun, ya gula darahnya turun, badannya jadi sehat. Nanti orang akan cari-cari, orang akan teliti lagi kira-kira makan apa, berbuat apa yang kira-kira menjadikan kolesterol turun, gula darah turun, badan menjadi sehat. Ya kan? Ketika ketemu permasalahannya, solusinya, orang akan mengganti puasa dengan perkara yang manusia temukan tadi, ya. Allah bukan menyuruh yang kayak begitu. Allah pengen tahu sejauh mana kita taat atas perintah Allah. Ya, adapun hikmah puasa apapun di dalamnya, hikmah sholat apapun di dalamnya, itu sebagian kecil saja yang bisa dipahami oleh manusia. Itu tidak menjamin perintah tersebut bisa dikerjakan atau bisa ditinggalkan. Kemudian Allah haramkan lagi wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Ya, dan diharamkan juga bagi kalian berburu binatang darat selagi kalian melaksanakan ihram. Tuh, ya. Ini coba kalau kita pikir-pikir, lagi kondisi ihram di tanah suci nih, ya. Kita berburu. Anggaplah sekarang berburu kijang misalnya, ya. Itu kijang yang kita tangkap, kijang yang kita tembak, kijang yang kita panah, kijang yang kita jirat, itu hukumnya haram ketika kita lagi ihram. Nah, sekarang yang kita buru itu adalah binatang halal. Kok gara-gara ihram kenapa menjadi haram? Ya, kita kan berburu kijang. Kijang kan binatang halal tuh, ya kan? Nah, itu kok berubah binatang buruan tadi menjadi haram, tuh begitu. Dari sisi mananya diharamkannya itu? Apakah di dalam kijang yang tadinya halal, lalu tiba-tiba kalau kita lagi ihram, di dalam kijang tadi itu tiba-tiba muncul cacing pita gitu misalnya, kayak babi tadi itu. Ya, jadi orang kalau lagi ihram berburu kijangnya akan berubah, di dalamnya ada cacing pitanya sehingga akhirnya menjadi haram. Tidak. Tapi permasalahannya memang Allah sudah haramkan bagi siapapun yang dalam kondisi ihram, ya, baik ihram haji maupun ihram umrah, dilarang untuk berburu, tuh begitu. Ya, alasannya apa aja pokoknya? Ya, pokoknya itu berburu haram. Ya, paling tidak nanti mungkin kok lagi haji berburu, gitu misalnya. Bisa jadi nanti akibatnya
fokus ibadahnya bukan ibadah kepada Allah, ya. Bisa jadi nanti akibatnya keenakan berburu, malah akhirnya ngejar-kejar kijang gitu. Yang tadinya mestinya tawaf, yang tadinya mestinya sholat, yang tadinya mestinya sa'i, akhirnya ngejar-ngejar kijang, ya. Lalu akhirnya apa? Di mana tuh ibadah umrohnya? Di mana ibadah hajinya, ya? Itu sih sisi yang logis-logis aja kita pikirkan kayak begitu. Pada dasarnya bukan semuanya ada di situ, ya. Tapi Allah sudah tetapkan orang yang sedang melaksanakan ibadah umrah, ya, kemudian dia dalam keadaan ihram, baik ihram haji ataupun ihram umrah, itu hukumnya adalah haram berburu. Tuh di situ, ya. Padahal yang diburu bukan babi loh. Di Arab kan nggak ada babi di sana, ya kan? Di hutan-hutannya atau di tanah lapang Arab tuh kan nggak ada babi di sana. Kemungkinan besarnya ada kambing, ya, ada kijang. Nah, tapi kenapa kok jadi haram? Nah, udah Allah yang tetapkan haramnya, ya, bukan gara-gara haramnya itu pada diri kijang tersebut. Wa katahrimil fawahish ma zahara minha wa ma batan. Ya, dan sebagaimana juga diharamkan segala perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nyata maupun yang rahasia. Wa kullu ma ja'alallahu fihi haddan aw uqubatan, atau segala sesuatu yang Allah jadikan sebagai batasan hukum atau batasan uqubah, ya, balasan atas suatu perbuatan buruk, aw wa'idan, atau sesuatu yang diancam oleh Allah, fa huwa haramun, maka itu juga hukumnya adalah haram. Ini yang jelas halal dan yang jelas haram. Yang ketiga, wa amma syubuhat, adapun yang bersifat syubhat, ya, fahiya kullu ma tatanaza'uhul adillah minal kitabi was sunnah. Segala sesuatu yang belum jelas, yang masih diperebutkan dalil-dalilnya baik di dalam kitab maupun di dalam sunnah. Fal imsaku anhu wara, maka menahan diri dari perkara yang syubhat tersebut itu hukumnya adalah wara. Wara itu muruah kita jaga namanya. Kalau di jalan, nih para bapak sekalian, ya, ibu-ibu juga, di jalan tumbuh, ya, pohon mangga, ya, akhirnya mangga tersebut besar, kemudian berbuah. Jalan itu kan nggak ketahuan tuh siapa pemiliknya, ya. Lalu kemudian pohon mangganya berbuah, buahnya gede-gede lagi begitu, enak dilihatnya, ya, mangganya manis lagi. Nah, itu hukumnya apa tuh kalau begitu? Ya, tanahnya nggak ada yang punya di situ kan, tanah umum di situ, ya kan. Ternyata mangganya harum, enak kelihatannya, gede-gede lagi, ranum, ya kan. Itu punya siapa tuh kalau begitu? Nah, kita lebih baik jangan berupaya untuk mengambil mangga tersebut karena kita nggak tahu bahwa itu hukumnya halal atau haram. Kita nggak tahu tuh tanahnya tanah siapa, yang nanam siapa. Kalau kita ngambil nanti jangan-jangan ada yang punya, ya kan? Yang punya nggak redo sama kita, maka akibatnya menjadi haram. Tuh. Nah, ini termasuk perkara yang dinyamakan sebagai barang yang syubhat. Kita lagi jalan nih para bapak sekalian, lagi jalan, ya. Ternyata nemuin duit tuh 100.000. Ya, di jalan nemuin duit 100.000. Itu halal apa haram kalau begitu tuh? Ya. Yang terbaik itu jangan diambil untuk pribadi, ya. Kalau sekedar ingin menyelamatkannya silahkan, ya. Karena itu ya bisa saja orang mungkin ya kelupaan, ketinggalan, jatuh dan lain sebagainya, yang sangat memungkinkan dalam waktu singkat orang akan mencari lagi. Ternyata kita comot tuh duit, ya, kita ambil. Nah, ini kan berbahaya kalau begitu. Yang tadinya kalau seandainya kita tidak ambil, yang pemiliknya lagi nyari ketemu. Gara-gara kita ambil akhirnya si pemiliknya enggak ketemuin tuh duit, gitu, ya. Nah, kalau memang ada yang kayak begitu, kita mestinya bikin pengumuman tuh. Di sini ditemukan uang 100.000 rupiah. Nah, boleh selamatkan, bukan untuk mengambil. Nanti manakala ada orang yang mengakui bahwa saya kehilangan uang sebanyak 100.000 rupiah, kembalikan kepada dia, ya. Ya, nah, cuma nanti bisa jadi tadi tuh, ya Pak, banyak orang yang ngaku-ngaku jadinya, ya kan,
semua orang yang membaca pengumuman tersebut, wah ini duit, ini enak nih ya kan, datang aja ke situ ya kan, ngaku-ngakuin duitnya. Ya bahaya juga akhirnya gitu ya. Nah, tapi yang jelas itu perkara yang memang kelihatannya tidak jelas halal atau haramnya. Maka kalau begitu jangan sampai kita mengambilnya. Kalau kita mau menyelamatkannya, dipersilahkan ya. Nah, ini termasuk bagian daripada yang dikategorikan sebagai sesuatu yang syubhat ya. Baik, sampai sini dulu.